nomor 11, perempuan berusia 29 tahun. Keluhan nyeri pipi kiri pada pipi sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh keluar sekret lendir dan berbau dari hidung. Pasien memiliki riwayat pernah sakit gigi geraham atas 6 bulan yang lalu. Pemeriksaan penunjang yang tepat. Jadi kalau kita melihat soal seperti ini, nyeri pada pipi. Nah, ini berkaitan sama soal sebelumnya ya. Ada kriteria diagnosis, 1 nyeri pada pipi, kedua sekret lendir berbau dari hidung. Jadi dia udah termasuk kriteria diagnosis dari rhinosinusitis. Riwayat sakit gigi geraham ini merupakan faktor resiko atau port di entry-nya. Jadi diagnosanya pada kasus ini yang tepat adalah rhinosinusitis akut maksilaris dentogen. Jadi itu diagnosa lengkapnya. Kenapa kok bisa kita bilang maksilaris? Karena lokasi nyerinya berada di pipi. Pipi itu tempatnya sinus maksilaris. Jadi gigi geraham, jadi itu letak gigi itu dia berhubungan langsung dengan sinus maksilaris. Makanya kalau misalnya dia karies pada gigi yang bagian atas, mau geraham mau yang lain-lain, mau molar 1, molar 2, itu dia bisa berkomplikasi ke sinusitis maksilaris. Ya, penunjangnya yang sebenarnya kalau ditanya penunjang yang tepat, jawabannya adalah CT scan. Tapi kalau ditanya penunjang yang dilakukan, itu bisa kita lakukan ronsen, yaitu posisi Waters. Jadi kebetulan di soal ini tidak disebutkan setting lokasi dari pasiennya datang kemana. Apabila pasien datang di puskesmas, ditanya pemeriksaan penunjang yang tepat, tidak mungkin jawabannya CT scan. Kenapa? Karena di puskesmas tidak ada CT scan. Jadi pasien sinusitis datang ke puskesmas, pemeriksaan penunjang yang tepat tetap jawabannya Waters. Kalau dia datang ke rumah sakit, ditanya pemeriksaan penunjang yang tepat, baru jawabannya CT scan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi kriteria diagnosis. Nah, ini dia lokasi sinusitis berdasarkan nyeri tekan. Kalau pipi itu maksila, di antara bola mata, maksudnya di dalam nyerinya itu ethmoid, dahi atau seluruh kepala itu frontal. Kalau ventrik ortis occipital itu sphenoid. Jadi kalau kita berjumpa dengan pasien, biasanya pasien itu mengeluh nyeri pada saat sujud atau pada saat ruku, karena itu yang paling sering dikeluhkan sama pasien. Jadi nggak nyeri ditekan, tapi nyeri pada saat sholat, ruku, sujud terutama. Nah, itu bisa jadi tanda bahwa dia sedang sinusitis, rhinosinusitis. Jadi farmakologinya itu antibiotik, yang paling sering amoxicillin. Kalau ada ditanya apa terapi yang tepat, amoxicillin. Perlu juga diberikan dekongestan dan juga analgetik karena nyeri. Nah ini dia posisinya Waters. Paling bagus dia untuk menilai sinusitis, rhinosinusitis di maksilaris. Dan juga posisi Caldwell, dia bagus untuk sinus frontal dan juga ethmoid. Oke.
Laki-laki 25 tahun, sering bersin-bersin sejak remaja. Nah, ini arahnya udah tahu kita, yaitu alergi. Keluhan lain berupa hidung gatal, keluhan cairan bening. Nah, makin cocok. Dirasakan tiap bangun pagi, itu pada saat cuaca dingin, terkena debu. Kambuh 2 kali seminggu dan tidak mengganggu aktivitas. Rinoskopi konka membesar berwarna livid. Tata laksana yang tepat adalah, nah, jadi dari soal kita udah bisa melihat bahwa arah diagnosisnya itu ke rinitis alergi. Nah, kalau rinitis alergi, kita perlu untuk klasifikasikan pasien ini berdasarkan kekambuhan atau keberlangsungan, dan juga berdasarkan keparahan. Kenapa? Karena tata laksananya berbeda. Nah, jadi rinitis alergi itu berdasarkan kekambuhannya, yaitu intermiten dan persisten. Intermiten itu kalau kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu gejalanya, itu dia masuk ke persisten. Intermiten maksudnya. Kalau persisten itu lebih dari 4 hari. Jadi biasa kalau misalnya soalnya persisten, itu dia di soal disebutkan kambuh hampir setiap hari, pasti dia persisten. Nah, kalau berdasarkan keparahan, ringan dan sedang berat, dia itu didasarkan pada terganggunya aktivitas sehari-hari atau tidak, terganggunya pekerjaan atau tidak. Kalau tidak terganggu, ringan; terganggu, sedang berat. Nah, jadi pada soal ini kambuh 2 kali berarti intermiten, tidak mengganggu aktivitas berarti ringan. Jadi dia rinitis alergi intermiten ringan. Tanda-tandanya itu allergic sinus, allergic salut, nasal crease, facies adenoid. Jadi alergi nasal crease itu adalah ada garis seperti garis lipatan pada hidung. Karena apa? Karena pasien sering menggosok hidung, menggaruk hidung. Kenapa? Karena gatal, karena sering bersin-bersin. Nah, jadi seperti ini ya pemeriksaan penunjangnya, screen prick. Tapi kalau dari teori mungkin kita baca agak susah, tapi kalau kita baca soal, kita bisa langsung tahu arahnya kemana. Nah, ini dia, ini tata laksana. Kalau dia intermiten ringan seperti yang ini, dia termasuk ke intermiten yang ringan seperti soal tadi, itu tata laksananya antihistamin, bisa oral bisa topikal. Jadi pilih salah satu atau digabung, antihistamin ditambah dekongestan oral, pseudoephedrine atau ephedrine. Intermiten sedang berat dengan persisten ringan itu tata laksananya sama, antihistamin oral atau topikal. Jadi mirip-mirip, tapi dia ada alternatif lainnya, antihistamin ditambah dekongestan sama-sama oral, atau kortikosteroid yang topikal, tergantung ketersediaan pilihan jawaban. Nah, kalau persisten sedang berat itu kortikosteroid topikal. Nah, pada soal ini jadi dia membutuhkan antihistamin oral atau topikal. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah sodium kromolin. Nah, sodium kromolin ini termasuk dari antihistamin nasal spray. Berarti dia memang yang pilih terapi yang benar-benar
awal diberikan, awal dan juga tepat. Antihistamin topikal, mungkin kalau topikalnya nggak mempan baru dikasih oral seperti itu, atau antihistamin ditambah dekongestan oral. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, biasa dia diberikan antihistamin saja udah sembuh dia. Nah, evaluasinya biasa sering dilakukan pada intermittent sedang berat atau persisten ringan. Evaluasi setelah 2-4 minggu. Jadi seperti itu. Oke, next. Perempuan 7 tahun di bawah ibunya setelah memasukkan kacang rebus ke hidungnya. Tata laksana yang dilakukan. Jadi ini adalah benda asing di hidung atau corpus alieneum. Jadi keluhannya bisa hidung tersumbat, pasti ya tersumbat karena ada masuk benda asing. Onset tiba-tiba, unilateral, anosmia, hiposmia, penciuman berkurang, dan setelah 2-3 hari keluar sekret purulen atau mukoid dan berbau karena terjadi infeksi. Nah, jadi tata laksananya itu ekstraksi manual. Kalau bendanya keras, pakai pengait tumpul atau namanya hook. Kalau bendanya lunak, pakai pinset. Jadi kita lakukan ekstraksi. Nah, untuk kalau misalnya benda hidup, contohnya lintah atau apa, harus kalau bisa dimatikan dulu hewannya. Tapi kalau nggak bisa ya, kalau misalnya lintah kan susah dimatikan, dia khusus untuk lintah dikasih air tembakau, karena dengan dikasih air tembakau dia lepas ya, gampang diambilnya. Nah, selanjutnya dikasih juga antibiotik jika ada infeksi sekunder. Oke. Perempuan 35 tahun, suara parau. Nah, sekali lagi kalau suara parau atau serak itu lokasinya di laring. Adalah instruktur senam, sering teriak-teriak, dirasakan sudah 1 bulan, bertambah berat, nggak ada merokok, nggak ada makan goreng-gorengan, pada laring, massa kecil berwarna putih pada pita suara bilateral. Nah, ini namanya singer's node atau nodul laring, dia bilateral. Kalau polip dia unilateral. Kalau karsinoma berdengkul-dengkul. Nah, jadi seperti itu. Next. Perempuan 20 tahun ke poli dengan bersin-bersin sejak 2 minggu. Nah, bersin-bersin, mata berair gatal, sering berulang sepanjang tahun, mengganggu aktivitas, berarti dia rinitis, alergi, persisten, berat, persisten sedang berat. Yang baru saja kita bahas kan. Nah, jadi tata laksananya kortikosteroid topikal. Oke. Perempuan 25 tahun, nyeri di wajah dan dahi sejak 1 minggu yang lalu, diawali dengan batuk pilek. Nah, kalau udah nyeri di wajah dan dahi, curiganya rhinosinusitis maxillaris et frontalis. Jadi apa radiologi yang tepat? Untuk maxillarisnya Wates, untuk frontalisnya Caldwell. Jadi seperti itu. Tadi sudah kita bahas sedikit, cuma mereview saja. Nah, ada juga kalau posisi Schuller. Schuller itu untuk melihat mastoid, jadi sinus tidak terlihat. Ya. Laki-laki 20 tahun,
kecelakaan, semua batas normal, tanda vital batas normal, rinoskopi kongka hiperemis edem, rinoskopi posterior perdarahan aktif. Jadi tata laksana yang tepat seperti yang sudah kita bahas tadi, tampon belok selama 2 hari. Dia tidak melebihi 3 hari, 2-3 hari saja. Oke. Laki-laki 5 tahun, hidung berbau busuk, keluar sekret kental pada hidung kiri. Rinoskopi, ada benda bulat berwarna merah. Yang diagnosanya adalah benda asing atau corpus alienum. Jadi itu dia. Dan faktor resikonya itu anak-anak kecil, karena dia masih sering mengeksplor, rasa keingintahuannya tinggi. Jadi itu jawabannya dari analisa yang ada. 5 tahun, berbau busuk karena udah ada infeksi, sekret kental bau setelah 2-3 hari karena infeksi. Rinoskopinya terlihat benda berwarna merah bulat. Ini dia. Berarti dia ekstraksi manual. Laki-laki 50 tahun datang ke puskesmas, mimisan sejak 3 bulan terakhir, hidung tersumbat, berbau busuk, telinga terasa penuh, pendengarannya hilang. Berarti ada gejala hidung, gejala telinga, keluhan dirasakan telinga kanan. Tampilan fisik benjolan di leher, ada gejala leher. Ini komplit ya. Rinoskopi anterior. Nah, ini dia, massa berbenjol pada bagian posterior hidung. Kalau kita lihat dari anatomi, bagian posterior dari hidung itu adalah rongga nasofaring. Ada massa berbenjol. Artinya dia condong ke CA nasofaring atau tumor nasofaring. Dia ada gejalanya banyak ya, dan tipikal juga. Gejala hidung, gejala pendengaran, benjolan di leher. Yang paling penting, nampak massa berbenjol pada nasofaring. Langsung jawabannya tumor nasofaring. Nah, ini dia etiologinya infeksi Epstein-Barr. Nah, predileksinya fossa Rosenmuller yang ada di nasofaring. Nah, faktor risiko yang sering terlewatkan atau paling sering pada CA nasofaring adalah mengkonsumsi makanan yang diawetkan, ikan asin, atau dimasak dengan asap. Itu faktor resiko pada CA nasofaring. Nah, ada gejala ini kan, gejala hidung, gejala telinga, kebetulan gejala intrakranial nggak ada, gejala leher. Diagnosanya 3 dari 4 kelompok gejala, kanker nasofaring. Laki-laki 39 tahun, benjolan di daun telinga kanan, tidak nyeri, tidak kemerahan, teraba lunak, trauma di sangkal, pasien tidak tahu kapan awalnya muncul. Jadi diagnosanya adalah pseudokista. Nah, ini ada diagnosis banding benjolan yang di daun telinga ya, di pinna ya. Itu ada 3. Othematom, pseudokista, pedicondritris. Othematom itu berisi darah. Jadi benjolan di telinga isinya darah. Kenapa? Karena ada riwayat trauma. Paling sering, memang bukan paling sering, memang sepertinya cuma trauma saja yang bisa menyebabkan othematom. Jadi klinisnya nyeri, kemerahan. Selanjutnya pseudokista, dia tidak nyeri, tidak kemerahan, teraba lunak. Perikondritis,
dia karena infeksi. Komplikasi dari periodontitis bisa terjadi cauliflower, jadi telinganya gak berbentuk lagi.